Do that one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Nah, siapa yang mau mimpin doa? Zain, Bu. Oke, Zain, boleh dipimpin doanya? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nirmala Indasari dari PGMI 6C IAIN Pontianak. Panggil aja Ibu Indah, ya. Ya, Bu. Nah, sebelum itu Ibu mengabsen dulu ya. Absen yang pertama, Agus. Hadir, Bu. Oke, yang kedua, Fitri Aulia. Hadir, Bu. Yang ketiga, Cynthia. Tak masuk, Bu. Kenapa? Sakit katanya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Yang terakhir ada Zain Tahwiana. Hadir, Bu. Oke, nah langsung saja hari ini kita akan belajar buku tema 6 ya. Nah, judulnya yang indahnya persahabatan, subtema 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran biar semangat, kita coba nyanyi yuk. Nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Oke? Siapa yang mau mimpin? Fitri, Bu. Oke, Fitri coba dipimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju 2 kali. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Nah, jadi di sini sesuai dengan media yang Ibu tampilkan. Nah, ini kan apa? Coba tebak, ini merupakan Lambang burung Garuda, Bu. Oke. Nah, dari sini kan lambang Pancasila nih. Nah, ada yang hafal sama Pancasila? Saya, Bu. Oke, coba tembus. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Agus. Nah, tadi kan sesuai Pancasila nih. Pancasila kan ada sila kedua tadi, coba diulang Agus. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan media kita, yaitu sesuai di gambar apa ya? Lambang rantai. Lambang rantai. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada yang tahu maknanya apa? Tidak tahu, Bu. Kita harus saling membantu sesama manusia. Iya, ada lagi? Harus bersikap Adil. terhadap sesama. Oke, pinter. Ada lagi? Jawab ajain. Nah, sini kita kan sama-sama belajar. Nah, jadi sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sesuai bunyinya memiliki
memiliki makna yang membuat segala bentuk unsur kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan. Nah, maka dari itu sebagai manusia kita harus memiliki yang namanya sifat tenggang rasa. Ada yang tahu apa sih sifat tenggang rasa? Nggak tahu, Bu. Oke. Sifat tenggang rasa. Kalau ada yang belum tahu, nah sifat tenggang rasa itu adalah sikap dalam menyikapi kehidupan, menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti ataupun menyinggung perasaan orang lain. Paham? Bingung? Masih bingung? Nah, dari itu sifat tenggang rasa itu kita tuh mempunyai sikap yang menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti siapapun atau menyinggung orang lain. Jadi kita tuh nggak boleh kayak sindir-nyindir, gitu nggak boleh kayak berkelahi sama yang lain gitu. Nah kita tuh Kalau misalnya teman kita beda agama untuk izin ibadah, gimana, Bu? nggak apa-apa, silakan aja. Kita boleh ikut nggak, Bu? Kalau misalnya gimana nih, maksudnya temannya yang muslim mau sholat gitu. Iya, Bu. Yang muslim mau sholat gak apa-apa, disuruh aja, kita diam aja di dalam kelas. Kita tunggu sampai dia selesai, habis itu kita lanjut lagi. Kalau mau kuat juga boleh, tapi nggak usah ribut. Gitu ya, kan kita menghormati sesama. Nah, pinter. Nah, dari sini kan kita kan disuruh menghormati hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali. Nah, menghormat. Dah banyak jenisnya nih. Ada yang tahu nih, udah mulai tahu belum sifat tenggang rasa yang lain dari Ibu sebutkan? Jadi kan menghormati sesama manusia. Nah, ada bingung? Bingung nih pasti. Nah, ini banyak juga. Nah, jadi di sini sifat tenggang rasa tuh banyak jenisnya. Nah, yang pertama tuh kan menghormati hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali. Nah, yang kedua, mengendalikan kata-kata saat sedang marah sehingga tidak keluar kalimat yang menyakiti orang lain. Jadi kita tuh harus sopan. Gimana tuh, Bu? Tidak menyinggung. Nah, yang selanjutnya adalah tidak merendahkan atau menghina orang lain karena status sosial maupun kegagalan. Tuh kayak biasanya, ih bapak miskin, gak boleh ya. Bu, kalau ngatain temannya nggak pandai bodoh, boleh nggak, Bu? Gak boleh. Gak boleh, kita harus sopan, kita harus tetap merendah. Baik hati sama orang, gak boleh, jaga omongannya dijaga. Nah, selanjutnya memberikan dukungan berupa kata-kata penyemangat maupun penghibur kepada teman yang sedang bersedih. Jadi misalnya nih Fitri lagi sedih, jadi kita nggak boleh tuh dibiarkan aja dia nangis gitu. Nggak boleh, kita harus pergi ke dia, kita tanya kenapa, kita kasih hibur supaya dia nggak sedih lagi. Banget, Fitri. Gitu. Nah, selanjutnya adalah membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Jadi nggak boleh malas ya selama di rumah. Harus bantu sebisa mungkin kayak nolong cuci piring. Nah, membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Nggak perlu lah kayak nyapu, kayak ngepel, kayak nggak usah merepoti. Jadi misalnya cuci piring sendiri. Ada yang udah pandai cuci piring belum? Jadi belum pandai, Bu. Aku pandai ya. Oh iya, pandai. Nggak boleh kayak gitu Pandai, ya. Bu. Pandai, Bu. Nggak boleh kayak gitu. Dah. Nah, next selanjutnya tidak mengucapkan kata-kata kasar maupun tidak sopan kepada orang tua. Nggak boleh ya. Kayak misalnya, disuruh ke warung. Nggak mau, Bu. Nggak boleh ya. Bilang aja, Bu. Oh, Nggak pernah, Bu. tenggang rasa, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu ya. Harus dihilangkan sifat kayak gitu. Nggak boleh mengucapkan kata-kata kasar. Next. Nah, jadi selanjutnya adalah membantu sesama manusia yang sedang kesusahan ataupun mengalami musibah. Jadi kayak misalnya nih, kita kan di Kalimantan. Nah, di Sulawesi atau di tempat lain gitu lagi ada musibah, biasanya kan kita kayak ada donasi, galang dana, jadi kita harus saling membantu. Bahu membahu. Nah, terus tidak boleh menganggap remeh orang lain.
Bu, Misalnya kayak gimana, ada yang tahu? Ibu, kan tadi Ibu bilang harus saling membantu sesama teman. Kalau teman yang minjem uang buat jajan gimana, Bu? Boleh kalau misalnya dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau misalnya Agusnya nggak punya uang juga ya nggak bisa lah. Tapi kalau dia yang maksa gimana, Bu? Kalau dia yang maksa ya nggak boleh juga kan. Bukan minta tolong namanya. Oke, paham? Bu. Oke, nah. Kan selanjutnya tadi tidak menganggap remeh orang lain. Hanya karena merasa diri kita paling pintar, paling kaya, paling cantik, atau paling apa? Nggak boleh. Semuanya anak-anak ibu anggap sama. Cantik, ganteng, tinggi, pintar, sama semua. Ya, nggak boleh dibeda-bedain. Nah, terus selanjutnya tidak membedakan manusia karena ras, agama, kebangsaan maupun disabilitas. Kalian tahu tuh disabilitas apa? Itu cacat fisik, Bu. Cacat fisik, ya bener. Nah, jadi tuh kan di sini kan kita nggak muslim semua, ada yang non muslim, jadi itu harus saling apa namanya? Hormati. Jadi nggak boleh beda-bedain, pokoknya sama aja semua. Nah, di situ tidak menghina orang lain karena keadaan fisik yang berbeda, nggak boleh ya. Misalnya ada temannya yang pendek gitu, nggak boleh dibilang, ih kamu tuh pendek, kamu jelek, pesek. Itu nggak boleh kayak gitu. Kulitnya hitam jelek. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kayak kita temenan aja, tapi nggak usah pilih-pilih gitu, pilih tuh. Nah, selanjutnya menghormati pendapat orang lain, siapapun yang mengemukakannya, walaupun pendapatnya tersebut bertentangan dengan prinsip hidup. Jadi tuh kalau misalnya Agus bilang aku ingin hidup kaya, yang satu aku ingin hidup pintar, gitu kan. Jadi berdebat nih berdua, itu nggak boleh. Saling menerima aja, jadi nggak usah sampai berkelahi. Nah, menyisahkan uang jajan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan tadi. Jadi misalnya kalau temannya kesusahan pengen minjem uang gitu, nggak apa-apa dipinjamin gitu. Tapi asalkan besoknya dikembalikan. Udah. Next, ikut membantu dalam kegiatan sosial bagi korban bencana. Kayak tadi tuh donasi, nyumbang barang, uang, mengajak teman untuk turut membantu ataupun menjadi sukarela. Nah, selanjutnya ada memberikan pujian pada pencapaian orang lain dengan tulus namun tidak berlebihan. Kayak gimana, tahu nggak contohnya? Masya Allah ibu cantik dari. Masya Allah, makasih. Kayak gitu. Fitri kemarin dapat nilai 10 TK, Bu. Wah, hebat, tepuk tangan untuk Fitri. Dulu kan besar. Nah, next selanjutnya adalah membiasakan berkata maaf saat melakukan kesalahan, baik ucapan maupun perilaku. Ada yang tahu contohnya kayak gimana? Jadi Agus mau dojain, Bu. Agus minta maaf ya. Iya. Oke, jadi maaf-maafan ya, nggak boleh dipendam perasaannya ya. Membiasakan berkata terima kasih saat dibantu ataupun diberikan sesuatu oleh orang lain. Contohnya kayak gimana, ada yang tahu nggak? Jadi misalnya nih Agus dikasih kue nih sama Zen atau sama Fitri, dikasih gitu kue, harus mengucapkan terima kasih. Nah, next, selanjutnya adalah membiasakan berkata tolong saat meminta bantuan dan menghindari kata-kata suruhan yang tidak sopan. Ngerti nggak? Membiasakan berkata tolong saat meminta bantuan dan menghindari kata-kata suruhan yang tidak sopan. Agus tolong bukain. Oke Fitri. Gitu. Jadi kayak gitu, jadi nggak boleh kayak kata suruhan, ini tolong, itu nggak boleh ya. Tidak menghina, tidak mengucilkan, dan tidak mengganggu teman yang berbeda agama dengan kita. Jadi nggak boleh kalau misalnya Zain sama Fitri nggak boleh mengucilkan si Agus, mentang-mentang si Agusnya agamanya beda gitu ya. Semuanya sama aja. Next, nah selalu menerapkan sopan santun kepada siapapun, terutama orang yang lebih tua. Jadi kalau contohnya tuh, kalau misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak lagi di pinggir jalan, kalian lewat tuh harus apa, nunduk gitu, misi. Jangan langsung nyelonong gitu ya, nggak boleh ya. Ya, Bu. Oke. Nah next, selalu menjawab salam atau sapaan dari orang lain. Bahkan lebih baik jika kita menyapa terlebih dahulu. Contohnya ada yang tahu kayak gimana? Kayak ucapan selamat pagi, Bu, Selamat pagi ke siapa? ke guru.
Oke. Habis itu Ibu bilang, selamat pagi juga. Nah, selanjutnya adalah menghormati pekerjaan orang lain, misalnya tidak menginjak lantai yang baru dipel. Lagi ngepel, Agusnya lewat, nggak permisi, itu nggak boleh. Tidak sembarangan membuang sampah karena ada tukang sampah yang memungut. Jadi di sini si Fitrinya lagi buang sampah, si Agusnya lagi mungut, nggak boleh, ya. Jadi harus permisi gitu. Dan mengucapkan terima kasih pada pramusaji yang mengantarkan pesananmu di rumah makan. Jadi kayak misalnya pergi nih ke restoran. Jadi bilang meskipun itu adalah kayak pramusajinya, tapi kita harus tetap bilang terima kasih. Jadi nggak boleh bilang mentang-mentang kita yang beli kan dibilang ih apa gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke, dan next. Nah, oke. Materi kita ternyata udah habis. Nah, jadi Ibu pengen ada yang salah satu. Ada yang udah paham? Fitri. Paham ya, semuanya paham ya. Nah, jadi di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu pengen salah satu dari kalian menceritakan pengalaman pribadi tentang sifat tenggang rasa. Fitri, Bu. Ada yang mau menceritakan pengalaman pribadinya? Siapa? Fitri, Bu. Fitri, ayo kalau mau. Hey. Ya sifat tenggang rasa kayak tadi tuh. Coba Agus dijelasin lagi, paham nggak? Katanya tadi paham. Saling menghargai, menghormati dan tidak merendahkan orang lain. Gimana pengalaman pribadinya, pernah di rumah? Gimana? Fitri pernah dibully? Enggak, itu baik. Fitri pernah ketemu sama yang beda agama, sikapnya kayak gimana? Beda agama, beda adat, beda ras pokoknya mah. Pernah nggak? Karena Nah terus sifat Fitri kayak gimana? Sikapnya harus kayak gimana? Sikapnya kayak harus menghormati. jadi kita nganggap diri kita sama, nggak boleh nganggap diri kita ada perbedaan sesuai dengan dari Pancasila. Nah yang lebih tepatnya dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sekian ada Ibu harap materi ini kalian bisa mengerti ya. Kalau masih bingung nanti boleh dong kita sharing-sharing aja. Oke. Nah, mohon maaf kalau materi Ibu banyak kurangnya, ya. Ibu harap mohon dimengerti atas kekurangan Ibu. Oke. Sekian dari Ibu. Sebelum itu ada yang mau pimpin doa? Fitri, Ibu. Oke, pimpin doa selesai pembelajaran. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.